Halo, tes ada suaranya nggak? Ada Kak, Salbi udah masuk. Oke. Yang lain kedengeran nggak suaranya? Ada katanya Kak masuk semua. Baru. Dengar Kak. Oke. Berhubung waktu udah terlalu nggak larut sih masih siang, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa kumpul meskipun secara virtual nih dalam kegiatan seminar chapter 1 di kelas bisnis tekstil bisnis. Nah, di sini pasti banyak yang belum kenal saya. Jadi saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salbi. Suaranya agak ini ya. Bentar. Agak mantul nih suaranya, bentar. Oke. Perkenalkan, nama saya Salbi. Saya asal dari Bekasi, tapi udah lama tinggal di Sukabumi nih. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang udah follow saya di Instagram di Kibanasnek Sukabumi. Wah, bentar. Sinyalnya bentar. Wait. Maaf, koneksinya tadi terputus. Halo? Ya, aman. Oke. Aman. Takutnya nggak kedengeran soalnya nggak pakai handsfree. Handsfree-nya lagi rusak. Oke. Saya ulangi lagi ya. Perkenalkan, nama saya Salbi. Saya dari Bekasi. Saya udah lama tinggal di Sukabumi. Ya, kurang lebih udah bisa lah ngomong bahasa Sunda. Terus biasa nyarios Sunda. Pasti kebanyakan di sini juga dari Sumedang ya? Iya, kebanyakan dari Sumedang sepertinya. Dari Sumedang. Apalagi pematerinya juga pasti orang Sunda. Ngartos lah bahasa Sundanya. Leres. Oke. Sebelum dimulai, saya mau tanya dong. Oh iya, sebentar. Di sini tuh ada teman saya dari Jepang ikut gabung. Udah gabung belum ya? Bentar. Wah, Masya Allah. Siapa nih Kak namanya? Namanya Kak Ican Krismayadi. Coba. Oh, hadir. Udah ada nih. Jangan Boleh dari dinyalain Jepang. kali mic-nya. Oh, Jangan iya. di-mute. Coba. Halo? Halo Kak Ican. Ini Kak Ican itu lagi order Kibana loh. Buat dibawa ke Jepang. Masya Allah. Halo. Oke Kak Ican, di sini teman-teman mau kenalan nih sama Kak Ican yang jauh di sana, di negeri Sakura. Dengan saya? Nah gitu dong. Keren. Waduh. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat perkenalan diri. Iya. Perkenalin pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Jepang aja boleh. Sekalian nama saya Iksan Krismayadi, biasa dipanggil Isan. Saya mungkin teman dari Salbi ya. Saya teman SMP-nya Salbi, dan ini yang paling penting, saya udah kirim gimana. Keren udah sampai Jepang. Udah kapan sampainya tuh? Berapa hari? Kebetulan baru sampai tadi pukul 6 waktu di sini. Mungkin di Indonesia jam 4 kali ya. Oke. Keren, Kibana go internasional dong ya. Ya, Kibana go internasional. Amin. Saya juga jadi resellernya dari Salbi kok, Kak. Kakaknya juga dari... Enggak, dia foundernya loh. Oh. Saya reseller. Salah ngomong dong. Oke, Kak Ican, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk join di Zoom Minar kali ini. Oke, dan untuk sekarang udah hampir jam 8 ya. Di Jepang jam berapa tuh kira-kira? Pasti udah malam banget ya.
Di sini udah jam 10. Oh, udah jam 10. Oke, untuk mengefisiensikan waktu mungkin di sini kita bakal ngebahas tentang 7 formula buka langsung laris. Wis, keren banget sih ini. Dari judulnya aja udah bikin menarik ya jiwa-jiwa pembisnis. Pemateri kita kali ini pembisnis muda asal Sumedang, yaitu Kak Hengki Permana sebagai founder Kibana Snack sendiri yang udah hampir go internasional ya. Amin, insya Allah. Oke, halo Kak, silakan disapa nih audiensnya. Oke, terima kasih Kak Salbi. Iya. Jadi Kak Salbi ini adalah pasukan terkuat ya. Pasukan terkuat kita. Jadi saya minta bantuan kepada Kak Salbi buat jadi host nih di acara ini. Jadi ya kebanyakan mungkin di sini dari Sumedang ya, karena saya juga share kepada grup-grup UMKM di Sumedang, ya barangkali bisa ikut sharing di sini. Jadi di sini saya bukan menggurui, tapi ini adalah pure emang pengalaman kita yaitu Kibana Snack, dan insya Allah saya ingin bantu para UMKM ini. Termasuk saya juga masih UMKM, tapi untuk sharing ini kita memang untuk sharing ini nggak perlu kita untuk jadi pengusaha hebat dulu baru kita sharing, nggak gitu. Sama dengan dakwah juga kan, kita nggak perlu jadi ustadz, yang penting kita tahu faktanya atau yang menurut disyariatkan kita bisa dakwahkan gitu. Jadi mungkin kita mulai aja langsung ya. Untuk mengefisiensikan waktu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa hukum menuntut ilmu itu adalah wajib ya, mau itu dari kalangan perempuan apalagi laki-laki gitu. Ini hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Dan Masya Allah dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak Ibu teman-teman semua sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita, yaitu menuntut ilmu tadi. Dan semoga yang hadir saat ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluar dari sini, dari seminar ini, kelas ini, mendapatkan petunjuk dan kebaikan serta kemudahan untuk bisnisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sedikit perkenalan untuk kelas ini ya. Jadi kelas ini tuh ada 3 pemateri yang akan menyampaikan atau sharing session kepada kita semua. Salah satunya saya sendiri sebagai founder Kibana Snack, dan untuk materinya insya Allah saya akan sharing kepada teman-teman semua teknis dalam berwirausaha atau terjun ke dunia bisnis gitu. Terus ada lagi Kang Subhan. Jadi Kang Subhan itu adalah co-founder Kibana Snack, dia yang membantu juga Kibana Snack. Beliau akan menyampaikan atau sharing tentang mindset dalam bisnis. Nah, seperti halnya dalam bisnis itu wajib banget kita memahami mindset gitu. Kalau enggak, maka akan terjadi kebaperan ya, jika kita tertolak oleh calon customer, terus cuma chat-chat doang ya mungkin akan jadi baper atau gimana. Nah, kita belajar untuk mindset bisnis. Terus juga ada Teh Yanti ya. Jadi Teh Yanti ini akan sharing kepada kita tentang muamalah dalam Islam gitu. Jadi bisnis dalam Islam tuh yang diridhoi Allah itu bagaimana sih? Nah, beliau akan menyampaikan soal tidak dalam berbisnis, fikih dalam berbisnis seperti itu. Nah, untuk kelas pertama ini insya Allah akan dibimbing oleh saya sendiri dengan judul 7 formula buka langsung laris low budget. Nah, kenapa low budget? Karena 7 formula ini bisa dilakukan
bahkan sekelas UMKM atau yang belum punya produk pun bisa melakukannya kayak gitu. Jadi ini benar-benar low budget, gak perlu nunggu, gak perlu untuk bisnis yang sudah melesat baru bisa melakukan riset ini, gak perlu. Jadi memang benar-benar low budget dan bisa langsung dipraktekkan. Nah, mungkin izin share screen ya biar lebih jelas. Nah, udah ada belum teman-teman layar yang ininya? Udah. Udah ya, udah kelihatan. Nah, kita perbesar dulu. Nah ini, 7 formula buka langsung laris low budget. Jadi benar-benar low budget, bisa dipraktekkan langsung. Oke, dan ini adalah, karena ini ada 7 formula, kelihatannya sedikit 7 formula, tapi supaya lebih jelas dan lebih paham, jadi saya bagi 2 gitu. Jadi ini kan untuk part 1, dan nanti akan ada part 2-nya. Jadi sekarang akan sharing kurang lebih 4 formula aja dulu. Jadi supaya teman-teman bisa lebih paham, lebih mendalami dari keempat formula ini dulu. Oke, kita langsung aja. Nah, kebanyakan pebisnis pemula bingung dalam menentukan arah jalannya bisnis. Nah, termasuk saya nih. Pas awal mau bangun bisnis itu memang benar-benar sangat-sangat bingung gitu. Bahkan saya dalam keadaan kerja di orang lain juga masih kerja dan bingung gitu mau bisnis apa. Jadi tahu pengalaman apapun soal bisnis, tapi karena keyakinan dan tekad yang kuat untuk memulai bisnis karena alhamdulillah masih muda ya. Kalau misalkan memang gagal, insya Allah masih bisa bangkit lagi. Tapi insya Allah kalau kitanya banyak melakukan revisi terus-menerus, insya Allah akan terbuka jalannya. Nah, jadi ini ada kendala-kendala untuk bisnis pemula termasuk saya. Ada kebanyakan tapi ini, mengutip dari Pak Bob Sadino gitu, bahwa dia pebisnis ya. Jadi kata beliau itu, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan, bukan yang ditanyakan terus. Nah, terkadang kita mau bisnis itu banyak nanya. Memang perlu sih untuk tanya untuk soal gimana bisnis ini, untuk tanya gitu apakah bagus apa enggak gitu. Terus bisnis apa yang bagus, memang itu perlu juga riset ya. Cuman jangan terlalu banyak nanya gitu. Kapan kita akan jalan, meskipun kita tahu dalam bisnis itu memang perlu menanyakan supaya kita tidak tersesat untuk di tengah jalan ya. Jadi kebanyakan tapi ini, termasuk saya juga pas dulu karena tidak ada pengalaman, tapi karena insya Allah karena memiliki tekad yang kuat, langsung jalan aja. Kalau kalian pengen tahu, Kibana Snack ini kita cuma bermodalkan Rp200.000 loh. Sampai bisa sekarang ya alhamdulillah. Jadi untuk modal ini bukan masalah terberat ya. Kalau dalam bisnis bukan masalah inti kalau modal. Kalau mau menjalankan bisnis itu, kalau kita nunggu modal gede nih, ya kita pasti tahu juga lah kalau misalkan udah punya uang nih, akan ada hal-hal yang harus mending ini didahulukan, ini terus ini bakal akan terus seperti itu gitu kalau kita nunggu uang banyak dulu, dan mungkin kapan kita nggak tahu ya. Nah, terus ini ada kebanyakan tapi nih, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pengen bisnis tapi ragu untuk mulai. Nah, pasti banyak sekali pebisnis pemula ragu untuk menjalankan bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis itu memang tidak pasti ya. Beda halnya dengan kita kerja di orang lain gitu. Pasti sudah pasti dengan misalkan finansial atau gaji bulanannya segitu. Nah, untuk bisnis ini memang ada turunnya, ada naiknya gitu. Tapi kita bisa menyesuaikan gitu. Gimana supaya bisnis ini tidak turun? Nah, ada cara-caranya, harus belajar lagi kayak gitu. Kita menjalani bisnis ini memang perlu tekad yang kuat gitu. Tapi kalau memang kita yakin gitu, insya Allah kedepannya bisa ya lebih berkembang gitu. Terutama ya contohnya misalkan si Kibana Snack ini, kalau kita gak mau mulai dari 200.000 itu, mungkin ya gak sampai sekarang gitu kan. Memang ada tahap-tahapannya gitu kan. Nah, jadi untuk di sini memang kita diperlukan belajar untuk mindset ya. Mindset dalam bisnis itu sangat penting. Jadi biar tidak muncul keraguan, kita memang harus benar-benar belajar mindset bisnis seperti apa kayak gitu. Terus untuk poin kedua ini ada pengen bisnis tapi bingung jualan apa.
Nah, memang kalau bisnis ini kita memang pasti bingung gitu mau memulai bisnis dari produk apa gitu kan, ataukah fashion, ataukah makanan, ataukah jasa mungkin ya. Nah, kita bisa supaya tidak bingung, jadi kita harus melakukan riset pasar. Nah, sebelumnya saya juga nggak tahu ada riset pasar seperti apa ya, tapi karena memang langsung terjun nih, jadi kita tahu gitu, oh ternyata bisnis kita tuh perlu riset ini, perlu riset ini. Nah, gitu kan. Jadi dari awal mula modal berani gitu kan, akan terbuka jalan menuju Roma gitu kan. Jalan menuju Roma jadi jalan-jalan terbuka gitu kan. Apa yang mau dijalankan, apakah bisnis kita ini sedang berada di mana, itu kita bisa tahu gitu. Bisnis kita ini sedang berada di posisi A, posisi B, posisi C, posisi D. Kita bisa tahu gitu. Nanti ada slide berikutnya kita cari tahu soal bisnis kita tuh sedang berada di mana sih, kita bisa kelihatan gitu kan. Terus ada yang ketiga, pengen bisnis tapi saingan udah banyak. Nah, namanya bisnis gitu kan, pasti ada yang namanya saingan atau kompetitor. Nah, kalau kita fokus terhadap bisnis ini ada kompetitor, cari lagi, bisnisnya kompetitor cari lagi, nggak akan ada beresnya gitu kan. Yang namanya bisnis kita juga kan meniru orang lain kan yang udah sukses. Nah, terus yang lain juga yang di bawah kita meniru kita juga. Misalkan kalau kita udah sukses, alhamdulillah, insya Allah meniru kita terus akan seperti itu sampai ke belakang. Jadi pasti ada yang namanya kompetitor atau saingan. Tapi di sana kita bisa merubah gitu, atau apa sih value kelebihan kita tuh dari produk orang lain gitu. Jadi kita bisa bersaing dengan kompetitor. Jadi dan sebenarnya kompetitor itu memang sangat diperlukan untuk riset perkembangan, atau mungkin kita bisa lihat, oh ternyata kompetitor itu tuh caranya gini dan dia sukses. Nah, kita ikuti caranya, modifikasi ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah, kalau kita sekarang masih bergelut dengan saingan atau kompetitor, akan ada banyak hal gitu kan. Kalau keripik pisang, banyak sekali kompetitor yang menempatkan dirinya dengan bisnis snack keripik pisang gitu kan, atau mungkin kalau jasa sekarang jasa desain sangat banyak gitu kan, tapi kita bisa ditonjolkan gitu kan, apa kelebihan kita dari mereka gitu. Jadi kita bisa perbaiki supaya kita lebih menonjol dari mereka gitu kan, meskipun ada kompetitor. Terus ada poin keempat ya, pengen bisnis tapi takut gak laku. Nah, belum juga bisnis tapi udah mikirin gak laku, belum juga punya produk tapi udah mikirin gak laku, itu kan Cari itu. udah pesimis banget kan. Belum juga jalan tapi misalkan udah takut bangkrut, takut rugi. Bangkrut dari mana, kita juga belum punya modal apapun, bangkrut dari mana kan, kita belum punya uang misalkan untuk menjalankan bisnis, udah mikirin bangkrut kan. Kayak gitu. Jadi mindset kita harus benar-benar diperbaiki. Jadi ya salah satunya kita harus jalani gitu kan, biar terus menaiki anak tangga demi anak tangga, jadi kelihatan gitu. Kalau biar laku gimana sih? Nanti akan tahu gitu caranya gitu kalau kita jalani atau terjun langsung ke dalam bisnis itu kayak gitu. Jadi kalau dipendam terus nih, takut gak laku ini, takut gak laku ini, ya gak bakal ada jalan keluar gitu kan, karena produknya juga gak ada, mau apa yang dipasarkan gitu kan, mau di riset apa gitu kan, kenapa produk ini gak laku, udah karena gak punya produk ya gak bisa di riset kayak gitu, karena gak langsung terjun ke bisnis ya gak tahu gitu kan, gak laku apa enggaknya gitu. Jadi coba aja dulu tapi dengan pertimbangan ya gitu. Terus yang terakhir ini ada pengen bisnis tapi gak ada pengalaman. Nah, yang namanya pengalaman ya berarti kita harus terjun dulu dong. Misalkan kayak kita nih, atau fresh graduate, atau kita baru lulus sekolah, belum ada pengalaman nih untuk kerja. Ya karena kan baru keluar. Nah, caranya dapat pengalaman apa? Ya langsung terjun kerja kan, langsung kerja. Jadi di sana ada pengalaman. Jadi kalau nggak ada pengalaman, ya kalau nggak terjun ya nggak ada pengalaman kayak gitu. Jadi kita harus menaiki anak tangga demi anak tangga supaya kita bisa melihat di ujung di atas anak tangga itu tuh ada apa sih. Nah, kita harus lewati satu tahap demi tahap untuk melewati itu. Jadi ini adalah pebisnis pemula yang memang bingung soal ini gitu kan. Ini untuk permulaannya. Oke, kita next. Nah, ini ada metrik Boston nih. Metrik Boston ini adalah skema atau rancangan untuk strategi bisnis. Jadi kita bisa melihat
bisnis kita ini sedang berada di tabel mana atau gambar mana ini. Di sini ada 4 gambar ya, bisa kalian lihat. Ada gambar sapi ya, sapi perah. Terus yang sampingnya terus ada gambar dog ya, kita sebut anjing piaraan. Terus yang ke atasnya lagi ada question mark yang bentuknya tanda tanya. Terus yang sampingnya lagi ada star, ada bintang. Nah, apa maksud dari semua ini dan apa tanda panahnya itu? Nah, kita coba perjelas. Untuk sapi perah ini, awalilah usaha yang dapat menghasilkan pendapatan harian atau bulanan. Nah, ini untuk sapi perah ini, jadi kita harus memilih bisnis yang mudah dulu gitu, yang penghasilannya tuh bisa harian atau bulanan gitu. Jadi jangan langsung kita terjun ke bisnis itu langsung ke misalkan kita terjun ke bisnis kelapa sawit. Nah, kalau kalian tahu kelapa sawit itu membutuhkan 4 tahun untuk hasil panen. Nah, dari ke-4 tahun itu kita mau makan dari mana ya, tidak ada penghasilan. Jadi untuk sapi perah ini supaya gampang diperah hasilnya gitu, kita harus cari peluang usaha yang memang benar-benar mudah gitu untuk kita dapatkan gitu supaya gampang diperahnya gitu kan. Namanya sapi perah ya ada hasilnya gitu kan, langsung bisa memunculkan hasil dengan salah satunya tadi mencari pendapatan harian atau bulanan. Nah, contohnya reseller. Nah, reseller itu kan kita menjualkan produk orang lain kan yang sudah jadi gitu kan, yang sudah beres riset. Nah, kita nggak perlu riset-riset lagi kayak tadi misalkan untuk menjalani sapi perah ini gitu. Jadi kita tinggal menjualkan produk orang lain yang sudah siap, bahkan marketing kitnya pun foto produk, video produknya disediakan, terus juga mentoring untuk cara jualannya juga diajarkan. Nah, kita bisa ambil salah satunya reseller gitu kan. Kalau emang kita mau belajar dulu nih, mau belajar dari awal, kita harus carinya bisnis yang memang benar-benar mudah dulu untuk kita pelajari. Salah satunya reseller gitu kan. Nah, terus anjing piaraan. Nah, anjing piaraan ini apa? Kita bisa sebut beban pengeluaran. Jadi tidak menghasilkan pemasukan, malah menambah beban pengeluaran. Memang ada ya bisnis yang terus mengeluarkan beban pengeluaran dan tidak ada feedback ke kitanya gitu kan. Ada salah satunya kalau sekarang misalkan aja dulu kan pernah ada wartel ya. Wartel itu warung telepon atau bisa juga warnet. Nah, coba kalian bayangkan jika wartel itu kalian pertahankan, bisnis wartel itu kalian pertahankan sampai sekarang. Apa yang terjadi? Akan terus mengeluarkan beban pengeluaran karena sekarang zamannya smartphone ya. Pulsa gampang gitu kan. Terus sekarang apalagi pakai WA gitu kan, nggak perlu pulsa, data juga gampang. Ya, jadi akan tergerus gitu kalau tidak mengikuti zaman. Jadi memang ada bisnis yang memang terus mengeluarkan beban pengeluaran atau cost gitu kan. Jadi kita harus tahu juga mengikuti zaman bisnis kita tuh masuknya ke mana gitu kan. Kalau wartel ya mungkin akan susah, mungkin nggak akan ada. Sekarang nggak tahu, udah nggak ada kan wartel kan, udah jarang gitu kan, udah nggak ada lah mungkin wartel. Dan sekarang sudah punya smartphone untuk kalau untuk nelpon kan gampang. Untuk tadi warnet, mungkin warnet masih aman lah sekarang, masih ada yang main di warnet karena mungkin ya di sana ada aktivitas orang-orang banyak kan untuk main game, untuk itu kan seru-serunya kalau warnet main bareng-bareng kan. Tapi sudah menipis untuk zaman sekarang gitu karena mungkin sebagian banyak orang sudah memiliki PC masing-masing, laptop masing-masing, terus WiFi gratis juga banyak ya bahkan di alun-alun atau di tempat-tempat kafe, mungkin kalian tinggal datang aja, kalian bisa WiFi yang gratis gitu kan, ikut minum doang. Nah, kayak gitu. Jadi memang bisnis tersebut termasuk ke anjing piaraan gitu kan. Jadi kalau kalian mempertahankan bisnis itu ya bisa disebut itu masuk ke kategori anjing piaraan kayak gitu. Nah, terus ini ada question mark atau tanda tanya. Jadi tanda tanya ini seperti sebuah eksperimen yang memerlukan waktu dan uji coba. Ibarat kalian mengajarkan anak kecil untuk berjalan. Nah, itu akan membutuhkan waktu,
akan membutuhkan tenaga, akan membutuhkan biaya. Namanya juga riset pasti perlu yang ketiga itu gitu kan. Jadi perlu riset itu perlu waktu, perlu tenaga, dan perlu biaya. Nah, jadi kalian kalau mau awal untuk bisnis ya pilihlah yang mudah dulu gitu. Jangan sampai kalian memilih untuk memilih bisnis yang harus riset dulu dengan seberapa tahun atau seberapa bulan. Wah, akan lama, cash flow-nya nanti akan terganggu kalau kalian untuk pebisnis pemula ya. Jadi bagusnya itu kalian pilih sapi perah. Nah, untuk yang star nih, yang star ini yang bintang. Yang langsung bintang itu maksudnya ini nih, kalau misalkan dari sapi perah, misalkan kalian udah punya usaha nih, terus akan ada masanya, misalkan akan ada kenaikan gitu ya, kenaikan. Nah, kalian jangan sampai terlena atau berpoya-poya saat sapi perah sedang berjaya gitu kan. Jadi kalian misalkan udah apa ya, udah bisnisnya udah agak berkembang, kalian malah poya-poya gitu kan, malah belanja sana sini, beli mobil, beli apa, kalian tanpa menghiraukan perkembangan bisnis kalian. Nah, banyak yang seperti itu gitu kan, udah agak sedikit terlihat nih bintangnya, tapi malah poya-poya. Nah, bisa jadi itu tuh bisa menjadi anjing piaraan lagi gitu kan, karena tidak memperhatikan bisnisnya gitu kan, malah terlena berpoya-poya. Terus atau kalau mau langsung bisnisnya langsung start, ya bisa aja kalian jadi punya warisan orang tua. Nah, bisa langsung start kayak gitu. Cuman yang namanya bisnis ya enaknya sih lebih lebih kita kita langsung terjun menjalani gitu kan, dari awal sampai atas, jadi kelihatan gitu kan yang mana yang emang harus kita perbaiki kayak gitu. Ini adalah metrik Boston ya, jadi kalian bisa pilih nih, kalian sekarang bisnisnya sedang berada di mana nih, apakah sapi perah, apa anjing piaraan, atau tanda tanya nih yang lagi riset nih, atau udah termasuk ke bintang gitu kan, udah berjaya gitu kan. Nah, kalian termasuk ke kategori mana gitu kan. Ini kalian bisa lihat di metrik Boston. Jadi ini rancangan bisnisnya seperti ini. Seperti itu untuk melihat strategi bisnis kita ini sedang berada di mana. Oke, kita next ya. Nah, ini dia 7 formula buka langsung laris. Jadi memang benar-benar ada 7 formula, ada 7 poin yang harus kita selesaikan. Dan ini harus berurutan ya, ini hierarki harus benar-benar berurutan, nggak boleh dilewat. Misalkan udah kedua langsung keempat, nggak boleh. Saya sudah praktekkan sendiri soalnya, dan ternyata memang benar-benar ini harus berurutan, nggak boleh dilewat gitu kan, harus benar-benar berurutan. Jadi yang pertama ada bidik pasar potensial, terus yang kedua ada produk ngangenin, yang ketiga ada kemasan pertama diambil, yang keempat ada merek yang ngetop, yang kelima ada saluran D sama dengan P. Saluran D sama dengan P ini adalah saluran distribusi sekaligus promosi. Nah, terus yang keenam ini ada penyebar virus, yang ketujuh ini ada lompatan konversi. Nah, yang akan kita bahas mungkin sampai merek yang ngetop dulu. 4 poin ini dulu untuk kita bahas dan kita chunking down. Chunking down itu kita pecah-pecah apa yang harus kita perlukan gitu kan. Kita diskusi, nanti ada sesi diskusi. Kita masuk ke 4 poin ini dulu, belajar 4 poin ini dulu. Kita langsung aja masuk ke poin pertama ya, formula yang pertama. Nah, yang pertama bidik pasar potensial. Nah, yang namanya terjun, kita harus tahu nih, kita mau terjunnya tuh ke pasar mana nih. Dan di sini ada 3 pasar yang harus kalian pilih gitu kan. Yang pertama, nah ini ada 3 market nih, 3 peta pasar. Yang ini yang merah-merah ini, terus yang banyak semut-semut. Nah ini kita ini gambarkan semut ya. Ada bleeding market, jadi pasar yang berdarah-darah. Terus yang kedua yang warna hijau ini nih, ada pasar potensial yang warna hijau, terus ada sebagian pemain di sini. Terus yang ketiga ada sleeping market. Sleeping market ini yang warna abu, jadi tidak ada sama sekali pemain di sana.
Nah, kita masuk ke building market dulu nih. Nah, yang building market ini adalah pasar yang berdarah-darah, pasar yang sudah ada tapi terlalu banyak pemain atau kompetitor. Nah, seperti pada gambar nih, pasarnya berdarah-darah warna merah, terus banyak kompetitor di sana. Nah, kenapa pasar ini disebut berdarah-darah? Karena permintaannya banyak, suplainya banyak, terus kompetitornya juga pun banyak di sana. Nah, karena banyak kompetitor, otomatis mereka juga ingin lebih menonjol dari kompetitor-kompetitor lain. Nah, cara yang salahnya yang mereka lakukan apa? Yaitu perang harga gitu kan. Kalian bisa lihat di toko oren, kalau kalian searching misalkan produk apa gitu kan, pasti kan banyak kan, dan beberapa harga juga. Nah, di sana termasuk pasar yang berdarah-darah gitu, karena sudah banyak pemain, terus demand-nya atau permintaannya juga banyak. Nah, jadi mereka harus bukan harus sih, mereka memilih cara yang salah, menurunkan harga supaya mereka lebih unggul dari yang lain. Nah, itu sudah masuk ke building market gitu, pasar yang berdarah-darah. Nah, pasar yang berdarah-darah ini bisa masuk nanti ke kategori anjing piaraan gitu kan, karena mereka mainnya harga, perang harga, paling murah, paling murah, paling murah. Nah, kalau sudah mentok, ya sudah, misalkan tidak ada margin sedikit pun mereka jual modal, ya sudah mereka akan seperti anjing piaraan gitu kan, yang terus mengeluarkan cost tanpa ada feedback ke kitanya. Itu adalah anjing piaraan. Jadi masuknya ke bidding market. Jadi kalian nggak boleh masuk ke bidding market. Terus yang kedua kita bahas sleeping market dulu. Nah, sleeping market ini pasar yang masih tertidur, pasar yang belum terlihat permintaan terhadap suatu produk, tapi juga belum ada kompetitor. Nah, ini kan nggak ada kompetitor nih, nggak ada sekumpulan orang-orang di sini nih. Nah, jadi pasarnya ini mereka tuh belum melek gitu, kebutuhannya tuh apa. Jadi kita harus bangunkan nih, karena ini sleeping, tertidur kan. Jadi kita harus bangunkan, woi, produk ini tuh ini buat ini loh. Jadi kita harus edukasi mereka, harus bantu mereka melek produk ini tuh kegunaannya ini loh. Nah, jadi kita harus bantu mereka untuk mengedukasi produk yang belum mereka paham gitu kan, belum mereka tahu. Nah, di sini memang sangat memerlukan waktu tadi. Ini masuknya ke riset ya, tadi yang ke riset itu berarti kategori tanda tanya. Yang sleeping ini masuknya ke kategori tanda tanya. Jadi kita harus riset dulu, harus edukasi mereka dulu, harus beritahu kebutuhan mereka ini tuh pakainya ini loh, pakainya ini loh. Nah, harus gitu dulu. Dan di sleeping market ini memang tadi perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya juga. Contohnya yang sleeping market itu ada di produk Aqua. Nah, Aqua ini dulunya sleeping market, sleeping market, sleeping market. Jadi orang-orang tuh harus diberikan edukasi bahwa harus minum Aqua dalam kemasan. Nah, dulu kan ya belum, ya namanya kalau minum ya disumur, dimasak kayak gitu kan. Nah, si Aqua ini tuh meriset tuh sampai 11 tahun. Nah, kalau kalian ingin tahu, si Aqua ini riset sampai 11 tahun supaya orang-orang tuh bisa di rumahnya itu kalau minum pakai air dalam kemasan. Kalau di sini ada yang udah minum dalam air kemasan atau masih ada minum yang dimasak? Rata-rata udah kemasan sih kayaknya. Katanya udah kemasan kan? Jadi memang ini tuh Mager kan. perlu risetnya 11 tahun untuk mereka notice bahwa yang minumnya harus ke kemasan gitu, lebih praktis atau gimana kan kayak gitu. Nah, salah satunya brandnya Aqua yang air dalam kemasan, itu masuknya ke kategori sleeping market kalau Aqua. Tapi kalau sudah terbangun edukasinya atau apanya, ya sekarang kan berjaya kan. Sekarang sudah terkenal. Nah, terus yang ini nih, yang yang harus dimasuki ini adalah potensial market yang warna hijau. Terus ada beberapa kompetitor di sini. Jadi pasar potensial market itu
pasar yang permintaannya terhadap produk tersebut sudah ada. Jadi demand atau permintaannya ada, tapi pemain atau kompetitornya belum banyak. Jadi misalkan kayak keripik pisang nih, keripik pisang. Permintaannya ada, cuman pemainnya mungkin dulu-dulu belum ada. Nah, kalau misalkan ada, ya kita harus diferensiasi. Diferensiasi itu kita rubah gitu kan. Kalau dulu kan keripik pisang itu cuma satu rasa ya, dan kebanyakan suka ada di hajatan-hajatan ya, atau lagi ya hajatan, lagi lesehan-lesehan gitu kan suguhinnya keripik pisang kayak gitu kan, dan panjang-panjang, dan kebanyakan yang makan itu orang tua, orang tua. Nah, sekarang oleh anak-anak muda dirubah, dicari diferensiasinya, bahan bakunya sama pisang, cuman biar lebih ngena ke target yang kita inginkan tuh gimana? Ya salah satunya misalkan dikasih varian, dikasih apa. Nah, kayak Kibanas ini kan dikasih varian, targetnya anak muda, targetnya kayak umuran-umuran Kesalbi kayak gitu kan, kuliahan. Nah, jadi apa sih yang target mereka suka, yang target kita inginkan tuh apa? Misalkan ya mereka sukanya coklat, ya kasih brown coklat. Mereka sukanya green tea, kasih green tea kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman sesuai target market kita. Jadi jangan egois, jangan misalkan menurut kita rasa ini enak kok, tapi sama target kita nggak disebut gitu kan. Nah, jadi kita harus kita harus memihak si target market kita gitu, calon customer kita. Nah, itu potensial market ya. Jadi permintaannya udah ada, tapi pemainnya atau kompetitornya belum banyak. Nah, kita bisa masuk nih ke sana. Ini untuk 3 peta pasar. Nah, sampai sini paham? Paham, 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 paham. Paham ya? Paham. Nah, nanti kita ada sharing session, nanti kita ini lanjut dulu. Dicatat aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Yang mau Oke. bertanya bisa diketik dulu ya di room chat. Nah, boleh kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Baru poin pertama soalnya nih, pasti banyak. Oke. Nah, ini ada ciri-ciri pasar potensial. Kita bantu jabarkan nih, pasar potensial tuh yang kayak gimana sih? Nah, nomor 1 ini ada banyak produk berkualitas tapi gagal tren. Contohnya berasap itu tuh apa ya namanya? Yang kalau dimakan kayak Oh, keluar asap. Oh iya. yang itu dengan yang pakai oksigen. Nah, Iya. itu kan banyak produk berkualitas, maksudnya ya banyak sudah masuk tren yang kayak ini nih, yang nomor 2 juga sama, berhasil tren tapi tidak bertahan lama. Nah, salah satunya kayak tadi, yang kue tuh yang dimakan langsung keluar asap. Nah, itu kan banyak peminatnya tuh kan sebenarnya. Nah, tapi tidak bertahan lama. Nah, kalian bisa, ini salah satunya aja ya, nggak harus kalian masuk ke sana, ya bebas aja sih. Cuman ini contohnya aja, salah satunya seperti itu. Jadi yang berhasil tren itu kan ngetren banget kan, yang kau makan langsung keluar di hidung asap, di mulut asap kayak gitu kan. Gaul lah pokoknya kalau yang makan itu. Kan, cuman ada di event-event doang gitu kan. Nah, tapi jadi tidak bertahan lama gitu kan. Nah, itu ciri-ciri pasar potensial. Nah, terus ada nomor 3, produk baru, solusi dari permasalahan yang ada. Nah, contohnya apa? Misalkan kalau dulu power bank sebenarnya itu kan produk baru. Waktu dulu kan si baterainya tuh masih belum gede-gede kan, masih berapa mAh. Jadi dibutuhkan power bank nih. Jadi ini produk baru masuknya, produk baru. Terus solusinya apa? Yang solusi tadi yang habis baterai tuh, yang cuma di baterainya cuma berapa mAh. Nah, solusinya ini power bank kayak gitu. Jadi memunculkan produk baru, solusi dari permasalahan yang ada. Jadi cari tahu dulu permasalahannya, baru dibuat solusinya kayak gitu. Jadi biar pasarnya ngena langsung gitu kan, potensial gitu. Salah satunya itu power bank. Jadi produk baru, solusi dari permasalahan yang ada. Terus yang keempat ada produk komoditas, tapi tak ada merek yang menonjol. Contohnya misalkan kalau saya bilang bubur ayam yang paling enak di mana? Bubur ayam paling enak apa gitu kan? Paling kalian nyebutnya kayak gini. Oh, bubur enak yang paling enak tuh yang deket Tugu itu loh. Oh, yang samping rumah sakit loh. Nah, cuma apalnya cuma
tempatnya doang kan? Kebanyakan gitu ya? Iya. Nah, gak nyebutin merek gitu kan. Jadi produk komoditas tapi tak ada merek yang menonjol. Nah, kalian bisa tonjolin nih. Misalkan kebanyakan orang tadi tuh misalkan kita usaha bubur nih. Nah, kita bikin bubur yang enak gitu kan. Terus kita munculin brandnya. Rata-rata kan tukang bubur misalkan cuma ya ditulisnya cuma apa? Bubur ayam. Ya udah bubur ayam, sedia bubur ayam, kupat tahu kayak gitu kan. Gak ada mereknya gitu kan. Gak ada yang harus di brainstorm sama si customer gitu kan. Bubur apa sih namanya? Bubur apa sih? Cuma tahunya cuma tempatnya doang. Oh, bubur yang enak tuh depan depan ini loh, depan lampu merah loh, depan rumah sakit loh. Nah, tahunya kayak gitu. Nah, kenapa kita nggak coba menonjolkan brandnya itu gitu supaya terbenak di customer gitu kan. Oh, bubur yang enak tuh bubur Mbah Kakung misalkan, atau bubur ini. Nah, kita mainin di sana gitu kan, merek gitu kan. Tonjolin merek. Nah, itu salah satu ciri-ciri pasar potensial tuh. Paham ya? Jadi produk komoditas banyak digunakan orang lain, banyak dibutuhkan orang lain, tapi tidak ada merek yang menonjol. Banyak kan di sana. Nah, terus yang kedua ada produk yang dianggap gagal punya potensi tren. Tahu nggak? Ada produk yang gagal tapi tren nih, tapi viral nih, tapi enak nih. Tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak? Brownies. Brownies itu produk gagal. Tahu ya? Oh iya betul. Tahu. Nah, brownies itu produk gagal gitu. Jadi dia itu lupa menambahkan baking soda ya, pengembang dalam kuenya itu. Nah, pas alhasil jadi bantet kan, si brownies itu bantet karena tidak ditambahin baking kan. Nah, tapi dicoba dijual, ternyata laku. Nah, itu adalah produk yang dianggap gagal, punya potensi tren. Tapi gagalnya juga nggak sampai kita misalkan jual apa ya, jual keripik singkong. Nah, keripik singkongnya dibikin gosong, ya enggak juga gitu. Jadi kita juga emang harus lihat emang benar enak atau enggak kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus riset lagi gitu. Gagalnya tuh kayak gimana gitu. Apakah gagalnya tuh layak untuk dimakan atau memang tidak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu ciri pasar potensial. Produk yang dianggap gagal tapi punya potensi tren kayak gitu. Contohnya brownies. Terus yang keenam ada banyak yang mencari tapi barang langka di pasaran. Ada nih, salah satunya kemarin masker. Ya, masker kemarin pas awal-awal melejit itu susah. Atau sanitizer juga susah. Nah, kita bisa masuk di sana gitu kan. Banyak yang mencari tapi barang langka di pasaran. Nah, kayak gitu. Jadi kan dan setelah itu mereka melek, bahkan yang enggak dari fakultas misalkan yang ngeracik-racik buat hand sanitizer kayak gitu, ya maksudnya masyarakat biasa mereka juga cari tahu gitu cara bikin hand sanitizer itu kayak gimana, formulanya apa aja, bahannya apa aja. Nah, mereka sampai cari tahu karena mereka sudah melek, oh ternyata mereka banyak banget yang membutuhkan ini, mereka bikin kayak gitu. Jadi memang harus melek gitu sama permintaan masyarakat kayak gitu. Itu nomor 6. Terus yang ketujuh, permintaan dan suplai banyak, ada celah diferensiasi. Nah, salah satunya misalkan permintaan dan suplainya banyak. Misalkan kayak sarung. Sarung kan permintaan dan suplainya banyak kan? Apalagi di Indonesia muslim terbanyak di dunia. Nah, otomatis yang kaum laki-lakinya permintaan sarung banyak dan suplai juga banyak. Tapi ada celah diferensiasi. Misalkan kalau kalian lihat nih, kebanyakan atau dari dulu aja, kebanyakan sarung itu motifnya kayak gimana? Kotak-kotak. Kotak-kotak ya, bener ya, kotak-kotak ya. Nah, kenapa kita gak bikin misalkan motif polos atau motif apa yang sekarang yang kekinian atau bahkan yang anak muda nih sekarang udah mulai merambah ke sana sih. Jadi modelnya tuh selain kotak gitu kan. Siapa sih yang nerapin sarung tuh harus kotak-kotak? Enggak kotak, enggak gaul. Jadi kebanyakan ya kotak-kotak gitu. Nah, ini adalah ada celah diferensiasi gitu kan.
permintaannya ada banyak, supply-nya juga banyak. Nah, tapi kita bisa rubah nih diferensiasi di sana gitu kan. Modelnya kita ganti sama model yang kekinian gitu kan, model motif-motif anak-anak gaul sekarang gitu kan. Jadi supaya orang tuh nggak malu gitu kan. Kebanyakan yang masih pakai sarung kotak-kotak kan orang tua gitu kan, apalagi kotak-kotaknya itu yang besar-besar gini. Sekarang kan ya anak muda yang kotak-kotak paling yang tipis-tipis gini kan, kayak yang motif sekarang kan ada spray yang motif yang kotak-kotak tuh ya, itu kan bagus Iya. kan. Nah kayak gitu. Sekarang sudah merambah ke motif-motif yang minimalis kayak gitu kan. Jadi ada celah diferensiasi kayak gitu. Itu untuk nomor 7. Nah sekarang nomor 8. Produk pelengkap dari suatu produk yang sedang tren. Misalkan produk pelengkap dari suatu produk yang sedang tren. Misalkan sekarang trennya itu kopi. Ya, kopi. Sekarang kopi apalagi di Sumedang sekarang sudah mulai mengedukasi bahwa kopi Sumedang tuh enak atau patut dicoba. Nah, misalkan sekarang yang trennya itu kopi. Nah, terus produk pelengkapnya apa? Nah, kenapa kita gak bikin misalkan termos yang bisa dibawa kemana-mana? Nah, benar ya? Produk pelengkap dari suatu produk yang sedang tren. Trennya itu kopi. Nah, kopi kan perlu diseduh. Nah, gak mungkin dong kita bawa termos segede gaban. Nah, kita sekarang kan udah ada termos mini itu kan, termos yang kayak termos kecil kan, yang bisa diisi air panas yang tahan berapa jam. Nah, sekarang kan udah mulai itu, udah mulai masuk ke sana. Nah, ini juga pasar potensial gitu. Misalkan selain kopi yang sedang tren apa, cari lagi nyambungnya kemana nih, misalkan apa ya? Hands free. Hands free. Nah, misalkan trennya apa? Trendsnya hands free. Trendsnya hands free. Nah, terus produk pelengkapnya apa misalkan? Kita cari tahu misalkan produk pelengkap hands free atau dulu ini aja MP3 4 ya, yang kecil tuh yang kotak. Iya. Nah, yang kecil kotak tuh musik kalau kita bawa speaker kan agak kegedean. Nah, jadi dibikin produk pelengkapnya kita dibikin kecil kayak gitu kan. Yang masih bisa dibawa sekolah gitu kan. Nah, itu produk pelengkap dari satu produk yang sedang tren. Jadi tahu produk pelengkapnya ini yang sedang tren ini apa, disangkut pautin sama apa, tapi harus nyambung. Kalau nggak nyambung ya susah juga kita pasarinya, edukasinya ke orang-orang. Jadi karena maksudnya karena ini pasar potensial tuh, jadi kita memanfaatkan trennya gitu. Jadi trennya sedang ini. Nah, kalau ada penghubungnya, nah kita yang belum terkenal produknya ya bisa naik gitu karena ada di samping produk yang sedang tren kayak gitu. Itu ciri-ciri pasar potensial. Nah, kalian bisa cari tahu lagi tuh apalagi itu contoh-contohnya. Terus yang Famous ke-9 ya. ya. Famous dengan produk terkenal. Iya, betul. Nah, sekarang nomor berapa sekarang? Nomor 9 ya? Ya. Nah, sedang tren di wilayah lain tapi belum tren di wilayah Anda. Nah, ini ciri-ciri pasar potensial nih. Misalkan Gimana? lah, misalkan ya kita ambil nih si Kibana ini di Sumedang. Ini kan di Sumedang sebenarnya belum ada. Nah, tapi saya lihat di orang lain udah ada. Misalkan si keripik pisang coklat ini tuh asalnya tuh khas oleh-oleh dari Lampung. Nah, tapi ya masa yang orang luar kalau mau itu harus ke Lampung, atau orang Sumedang nih pengen keripik pisang coklat harus ke Lampung, ya apa salahnya kita masukin gitu kan, bikin produk serupa gitu, tapi dengan diferensiasi atau bikin value yang lebih berbeda dari yang lain gitu kan. Jadi sedang tren di wilayah lain atau bisa mungkin di luar negeri, nah kita hadirkan di sini gitu, itu bisa jadi potensial gitu kan. Jadi si Kibana Snack ini juga risetnya kayak gitu, jadi cakupannya diperkecil lagi gitu. Jadi
kalau kita bikin produk tuh ada di sana udah ada, tapi di sini belum ada. Nah, kita gak bisa melihat ciri-ciri pasar potensial kalau gitu. Kalau kita melihatnya kayak gitu. Jadi kita cakupannya perkecil aja gitu, jangkauannya perkecil aja. Misalkan dulu juga Kibanastek cakupannya cuma Sumedang aja, karena di Sumedang ini belum ada gitu. Ternyata pas udah dipasarin, masyarakat Sumedang sangat-sangat menerima produk ini gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu, karena sekarang dunia maya, dunia sosial media cepet banget, ya jadi keluar gitu, jadi dibantu gitu sama mereka gitu, gak perlu kita sampai masarin harus edukasi ke orang luar gitu, jadi dibantu sama customer-customernya juga gitu kan. Nah, makanya ini diperlukan produk yang ngenin nih, ini untuk nanti poin kedua. Jadi ini makanya harus hierarki, harus berurutan nih. Jadi harus memilih pasarnya dulu. Kalau langsung memilih, misalkan nih produk kita enak, sebenarnya enak nih, enak. Orang lain juga banyak yang bilang enak, tapi tidak potensial. Tidak, ya mungkin enaknya cuma enak, tapi ya beberapa bulan atau kedepannya nggak laku lagi karena ya tidak potensial tadi gitu kan. Karena mungkin bleeding market mungkin masuknya, karena misalkan kita orang lain jualan tongsis yo, karena kita di Sumedang juga belum ada tongsisnya. Setelah mereka orang lain juga meniru kita, maka makin banyak mereka menjual produk sejenis gitu kan, ya akan bleeding market gitu kan, akan saling menjatuhkan gitu kan. Nah, jadi kita harus benar-benar memilih dulu dari pasarnya dulu gitu sebelum produknya. Jadi riset pasar dulu nih. Terus yang ke-10 nih, yang terakhir. Sudah ada yang tren tapi konsumennya terbatas karena harga. Misalkan nih, tren apa ya? Tapi harganya mahal, misalkan apa ya? Misalkan harganya yang iPhone. mahal. Apa? iPhone. iPhone, ya benar, iPhone mahal tapi emang kualitasnya oke sih. Emang sekarang market iPhone itu ya kelebihan mereka tuh ya itu gitu kan, tidak bisa dikalahkan dari segi keamanan dan sebagainya. Itu iPhone, jangan iPhone lah, iPhone memang susah. Udah emang produknya emang keren itu iPhone mah. Misalkan nih kita ambil apa ya, makanan aja lah yang simpel. Misalkan yang ini ada bolu atau sekarang bittersweet deh ya, yang lagi ini mahal, misalkan nih mahal karena ukurannya gede misalkan ya. Nah, sudah ada yang tren nih, produk ini tren nih, si cake yang dalam kemasan kotak itu. Tapi konsumennya terbatas. Terbatas tuh ya karena misalkan ya orang yang mampu belinya sedikit atau gimana ya. Nah, kenapa kita gak dibuat yang ukuran kecilnya aja gitu kan? Kecilnya aja, misalkan dijual berapa yang murah, tapi murahnya juga jangan sampai kayak tadi banting-banting harga ya. Jadi kita memang cari target marketnya yang emang sesuai gitu kan. Kalau bittersweet kan misalkan mahal, misalkan ya mereka targetnya orang-orang yang punya duit ya, misalkan cuma bolu seukuran gitu, misalkan 200.000 misalkan, ya pasarnya mereka di sana gitu. Cuman kan kita juga ada pasarnya juga kan, ada pasar yang misalkan menengah ke bawah. Nah, kenapa kita gak bikin yang itunya kayak gitu. Jadi nomor 10 itu kayak gitu, sudah ada yang tren tapi konsumennya terbatas karena harga. Nah, kita rubah ke lebih ukuran kecil atau gimana kayak gitu. Ini untuk 10 ciri-ciri pasar potensial. Nah, kalian boleh catat atau ini kan nanti di-record, nanti kalian boleh tonton ulang. Ini ada ciri-ciri pasar potensial. Wah, ini baru 1 nih. Apalagi kalau 7 udah mungkin ini akan lama. Oke, kita next. Masih kuat ini? Masih gak ngantuk kan? Halo. Aman? Masih aman. Oke, kita lanjut lah. Nah, lanjut ke produk ngangenin. Nah, produk ngangenin ini tuh tadi tahapan kedua, setelah kita meriset pasarnya kita masuk ke potensial nih. Nah, setelah itu kita masuk ke produk ngangenin. Nah, produk ngangenin ini adalah produk yang membuat orang kecanduan, ketagihan, pengen lagi dan lagi. Kalau makanan, kalau misalkan kalau sepatu atau tas atau apa ya berarti sering dipakai, terus nyaman dipakai,
terus direkomendasikan kepada orang lain kayak gitu. Jadi itu produk ngangenin. Kalau jasa ya tadi kayak direkomendasiin, oh desain di sini bagus loh. Kalian kalau mau desain logo atau apa kesini aja. Nah itu produk ngangenin gitu. Cuman kita harus riset lagi lebih dalam. Itu produk ngangenin. Nah, kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut melebihi yang ia harapkan. Nah, ini adalah kuncinya. Kunci produk ngangenin itu seperti ini. Kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut melebihi yang ia harapkan. Misalkan produknya nggak seberapa, misalkan, atau keripik pisang deh, produknya nggak seberapa, cuman pas udah dicoba, oh ternyata enak. Nah, ini adalah produk tersebut melebihi yang ia harapkan. Nah, karena enak, terus mereka juga punya follower dan mempercayakan itu kepada mereka, yang mereka misalkan di post gitu kan, di tag kitanya, kalau mau keripik pisang enak kesini loh. Nah, itu kan udah produk ngangenin. Cuman ada beberapa risetnya lagi gitu. Gak cuma satu orang yang 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 ngepost itu terus nge-tag kita itu disebut ngangenin, enggak. Atau yang orang lain udah makan, oh ini enak cuma sekali, enggak, itu bukan termasuk, belum masuk ke produk ngangenin. Ada beberapa risetnya. Nah, bagaimana menguji suatu produk ngangenin? Nah, jadi harus emang benar-benar kita uji dulu produk ngangenin ini tuh. Namanya juga ngangenin, yang ngangenin pasti ada tahapannya. Kalau pengen ngangenin gimana aja sih? Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Nah, cara menguji produk ngangenin. Yang pertama, cari komunitas atau tempat berkumpul target pasar yang serupa dengan bidikan Anda. Misalkan nih, contoh yang gampang aja nih. Kibana Snack. Nah, target kita tuh anak muda. Anak muda, bukan lagi emak-emak yang suka ngegerombol di hajatan. Enggak, target kita bukan ke sana. Tapi ada juga sih yang suka. Alhamdulillah. Tapi target spesifik kita adalah anak muda. Nah, cari tempat berkumpulnya anak muda tuh perkumpulan apa? Misalkan perkumpulan K-pop. Nah, kebanyakan anak-anak muda kan. Nah, kita bidik ke sana nih. Kita misalkan kayak nomor 2 nih, berikan sampel gratis. Kita kasih sampel gratis untuk dicoba. Nah, atau untuk dijual bisa kasih diskon besar. Nah, yang terpenting di sini adalah jangan minta testimoni. Yang namanya riset, kita jangan sampai minta testimoni. Misalkan, Kak gimana rasanya enak? Nah, itu tuh bukan mereka tuh suruh membenarkan pernyataan kita gitu, bukan ngasih bukan ngasih testimoni atau feedback menurut mereka gitu kan, karena seperti ditodong gitu kan, Kak gimana produknya enak, udah ada kata enak, emang harus kayaknya ini harus enak, kalau gak bilang enak kayak gimana. Jadi kalau lagi riset produk ngangen ini jangan sekali-kali minta testimoni, biarkan aja secara spontan mereka bilang, atau kalau gak bilang ada nih nanti proses selanjutnya. Jadi ingat, jangan sekali-kali minta testimoni kalau sedang lagi riset ya, apakah produk ini ngangenin atau enggak. Jangan minta testimoni. Terus yang ketiga, amati apakah produk Anda ada yang repeat order dengan orang yang sama. Nah, jadi misalkan produk kalian banyak dibeli orang, tapi berbeda-beda karena mungkin mereka ingin nyoba. Nah, itu bukan belum termasuk produk ngangenin karena mereka baru nyoba sekali. Ngangeninnya di mana? Amati apakah produk Anda ada yang repeat order dengan orang yang sama atau tidak gitu kan. Nah, terus nih repeat order yang sama ya, kalian bisa perhatikan misalkan makanannya itu dimakannya tuh misalkan terus berulang-ulang. Nah, kalian jangan langsung mendefinisikan, oh ini udah ngangenin nih. Jangan dulu langsung perspektif kayak gitu. Biasa jadi mereka itu lagi lapar kan. Bisa jadi. Jadi kita lihat dulu gitu, orang yang sama tuh emang bener-bener beli produknya berapa kali gitu. Kita harus riset kayak gitu. Jadi jangan lihat dengan orang yang berbeda, karena misalkan banyak order tapi dengan orang yang berbeda, itu bukan termasuk produk ngangenin. Nah, terus untuk misalkan nih udah yang ada reseller, open reseller. Nah, terus si resellernya tuh order ke kita, oh ternyata ini resellernya sering order nih. Wah, berarti ini ngangenin nih karena si reseller ini terus repeat order ke kita.
Nah, jangan dulu berasumsi seperti itu. Bisa jadi si reseller itu jago jualannya, bisa jadi kan? Jago jualan meskipun produknya misalkan nggak enak-enak amat atau ya enak sih cuman yang nggak ngangenin, cuman dia tuh jago jualannya gitu, masarinnya jago. Jadi orderan ke kita tuh banyak. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau untuk ngetes produk ngangenin, jangan gunakan reseller gitu. Tapi langsung jual langsung sama kitanya gitu kan. Kita langsung lihat perkembangannya gitu. Jangan gunakan reseller untuk ngetes produk ngangenin ini. Nah, terus yang keempat, kalau tidak ada repeat order, baru minta feedback, cari feedback yang kritis dan pedas tapi yang membangun. Nah, kalau ini nih, kalau nggak ada feedback ke kita nih, kita aja langsung tanya gitu, barangkali ada yang kurang kan, langsung aja tembak, Kak gimana Kak, apakah boleh minta feedbacknya gitu, untuk perkembangan kita menuju lebih baik atau apa gitu kan. Nah, minta feedbacknya, biasanya mereka suka jujur, oh ini kurang manis Kak, kurang apa Kak. Nah, kayak gitu. Kalau langsung biasanya agak jarang gitu, kecuali emang orang terdekat kita. Orang terdekat kita kan ya nggak sungkan kan, sis ini kayaknya kurang manis deh. Nah, kayak gitu kan biasanya orang terdekat gitu kan, nggak muka enakan lah gitu kan. Kalau orang lain ya nggak enak lah, udah nyoba misalkan, kalau harus bilang gitu ya nggak enak pasti gitu. Jadi nggak apa-apa, kita todong aja, misalkan minta feedbacknya Kak, apa yang kurang supaya kita bisa diperbaiki kayak gitu. Nah, kalau sudah disodorkan gitu ya mereka juga akan sungkan, oh ini Kak kurang kurang manis loh, kurang gula loh, kurang apa loh, kurang coklat loh, kayak gitu. Jadi yang terakhir nih, lakukan perbaikan dan uji ulang. Nah, setelah ada perbaikan nih, karena kita dalam riset ini perlu perbaikan. Nah, kalau gak dapat perbaikan ya tadi minta aja feedbacknya gitu kan. Kurangnya dari mana? Nah, setelah itu diuji ulang lagi, pasarin lagi, balik lagi ke tahap nomor 1, cari komunitas, nomor 2, terus aja gitu sampai produk kalian ngangenin. Nah, Kibanasek juga kayak gitu risetnya. Jadi nggak langsung kita jual ke orang terdekat, ini enak nih, ini enak nih, beberapa orang gitu, tapi mereka nggak ada repeat order ke kita. Ya jangan langsung berasumsi itu ngangenin. Jadi terus aja di riset ulang perbaikannya apa. Kibanas juga ada perbaikan, misalkan yang awal-awal tuh, Kak keripik pisangnya ini agak keras gitu, nusuk ke gigi atau apa gitu kan. Ada gitu kan. Terus yang misalkan yang susu kurang manis Kak, terlalu gurih, ada yang kayak gitu. Jadi terus kita perbaiki. Nah, alhamdulillah sekarang ya kalau yang udah coba ya seperti itu rasanya. Oke, next ya. Jam berapa sekarang? Wah, jam 9, mantap. Oke, lanjut ya. Nah, kemasan pertama diambil. Nah, jadi setelah riset pasar, riset produk kangenin, baru masuk ke baru masuk ke kemasan pertama. Nah, jadi si Kibanasek ini juga nggak langsung bikin kemasan baru kayak gini gitu kan. Nah, kayak langsung kemasan yang minimal order 1000 enggak, tapi kita benar-benar riset dulu, cari produk kangeninnya gitu kan. Nah, setelah ada produk kangenin, kan ada target kita nih, ada target kita yang suka dan kita juga sudah riset. Nah, baru kita rubah ke kemasan. Jadi memang benar-benar ini harus hierarki, nggak boleh diacak gitu. Misalkan kalau kalian udah pasarnya potensial, nah karena potensial langsung ngambil kemasan yang bagus nih, yang standar retail, yang pakai standing pouch atau yang pakai kemasan yang ciki-ciki kayak gitu. Nah, tapi isinya nggak enak. Ya bisa aja mereka coba order, tapi nggak repeat order. Nah, jadi gunanya produk kangen itu supaya bisa repeat order. Nah, kalau kemasan pertama diambil ini gunanya untuk ya supaya mereka coba gitu kan. Karena kemasannya bagus, pengen nyoba, gimana nanti gitu kan. Jadi kemasan pertamanya ini tuh untuk menarik mereka gitu, untuk menarik mereka, ini kemasannya keren nih. Jadi yang dilihat mereka tuh kemasannya dulu. Kalau rasanya ya kan belum coba, harus dibuka dulu, harus diambil dulu, harus dibeli dulu. Nah, jadi cara menghipnotisnya dari kemasan. Jadi memang harus benar-benar hierarki gitu kan, harus benar-benar nyusun. Oke, next. Nah, kita berapa kali riset ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jalan 2 tahun ini baru kita terus riset gitu. Yang pertama ini nih. Ini kemasan standing pouch, yang kemasan bening, yang murah, yang
yang di toko-toko plastik tuh jual 15.000 isi 100. Nah, kita pakai ini dulu untuk riset. Kita riset ini tuh dalam kemasan ini tuh 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan lah. Kita cuma pakai ini doang, kemasan yang bening seperti ini. Tambahin stiker aja. Karena ya kita tujuannya brand-nya pengen dikenal gitu kan. Ya sekalian aja tempelin brand-nya gitu kan. Nah, kemasannya kayak gini. Nah, terus yang tadi juga dibikin kecil dulu untuk riset, gak usah gede-gede. Misalkan kita bikin apa ya, produknya biasanya yang kemasan gede itu apa, ranginang misalkan. Ranginang kan misalkan kalau kita mau riset jualnya kemasannya gede, misalnya 1/2 kilo atau berapa gram. Nah, kalau mau riset yang kecil aja dulu. Yang penting kan kita nyari rasanya dulu nih, bukan nyari banyaknya. Jadi riset aja, ini dijual 6.000 waktu pas kita launching pertama kali Kibana Snack, ini cuma berapa gram? 40 gram kalau nggak salah. Ini jualnya 6.000 kemasan standing pot kecil gini, tambahan stiker aja. Ini riset sampai 3 sampai 6 bulan lah. Nah, baru tuh setelah ini ke sini nih, ke kemasan hitam. Nah, kemasan ini standing pouch, ya karena namanya bisnis benar-benar dari nol, ya kita bikin yang kemasan seperti ini nggak ada modal lah. Jadi ya kita cari lagi yang lebih, ya setidaknya kita ada upgrade-an lah, nggak seperti ini, nggak kelihatan produknya gitu kan. Jadi kita rubah ke ini aja. Nah, banyak di toko oren atau ya di toko-toko seperti itu ada ada kemasan yang seperti ini. Ini juga sama masih ditempel stiker, cuman lebih gede stikernya gitu kan. Terus ini juga udah agak naik kemasannya, gramasinya gitu kan. Karena ya udah termasuk enak lah, ini banyak yang repeat order. Nah, kita naikin gitu, kita update dari kemasannya. Intinya ya biar mereka, wah kemasannya keren loh. Ya meskipun kayak gini ya, kalau dulu kita lihatnya kemasan ini keren, tapi ternyata setelah ini, oh lebih keren ini. Ya, jadi gitu. Jadi memang ada updatean, revisi-revisi, perkembangan-perkembangan. Nah, kalau kita nggak jalanin, ya kita nggak bakal tahu ini, nggak bakal tahu ini semua loh. Jadi kalau kita cuma bertahan karena modal 200.000 susah. Ya kita nggak bakalan tahu sampai produk ini sama produk si kuning ini gitu. Kalau kita nggak jalani aja gitu kan, jalanin aja dulu. Nah makanya ini yang dulu tagline-nya tuh Kibana Snack, jajanin aja dulu, dalam di stripnya ada JL, jalanin aja dulu. Nah itu asalnya gitu tagline-nya, Kibana Snack jalanin, jadi dicoret jadi jajanin aja dulu kayak gitu. Ya jadi jalanin aja dulu kalau bisnis mah, biar kelihatan gitu. Oh ini yang kurangnya, ini yang kurangnya. Setelah itu kita upgrade nih, kita beranikan diri untuk ke kemasan full print kayak gini nih, minimal 1.000 piece. Ya alhamdulillah ada perkembangan ya. Minimal 1.000 piece. Ya kita coba order lah, Dad. Nah ada order seperti ini, jadi di tengahnya ini ada item, terus Kibana-nya diganti logonya jadi apa ya, vertikal. Terus ininya dikasih gambar keripik pisang, karena tertutup kan, nggak kelihatan ini apa dalamnya. Takutnya Kibana Snack itu apa kan. Nah, jadi takutnya keripik singkong atau opak kan, nggak tahu kan. Karena brandnya belum terkenal gitu kan, Kibana tuh apa gitu kan. Bisa jadi opak, ranginang dalamnya kan nggak tahu. Jadi tambahin gambar. Nah setelah ini kita riset lagi nih. Wah, takutnya kan kita ada beberapa rasa ya. Kalau untuk pertama kita cuma satu rasa yang kemasan bening ini. Nah, sampai sini kita tambahin varian, karena ya masa cuma satu varian, nggak ada produk penetrasi atau produk pendukung ya. Jadi kita tambahin susu. Kita bertahap, tambah satu setiap 3 bulan atau berapa bulan tambah lagi varian lain gitu. Ya lihat perkembangan zaman lah, mereka orang sukanya apa. Nah, terus ini yang susu. Nah, pas ini diganti, yang digantinya apa? Yang digantinya ini nih, pisangnya tuh beberapa varian. Nah, kenapa diganti? Takutnya mereka lihat tuh keripik pisang susu gambarnya ini, keripik pisang coklat gambarnya ini. Apakah ini dalamnya semua gitu kan? Nggak tahu kan? Nah, jadi untuk mempermudah konsumen, jadi kita rubah. Jadi ada 5 varian di sininya nih. Ada kopi, spicy cheese, green tea, susu, dan coklat kayak gitu. Jadi kita terus adaptasi, cari masukan kepada orang-orang gitu kan, ini kurangnya apa nih, kayak gitu. Yang namanya riset ya harus banyak nanya gitu kan, kalau udah banyak nanya ya sesat di jalan kayak gitu kan.
Nah, jadi setelah ini kita ganti ke ini full warna kuning. Kenapa? Nah, karena ini sebenarnya nggak ada tujuannya sih, nggak ada maksud kenapa ini di garis hitam gitu kan. Jadi kalau kelihatan dari jauh kayak ya setengah gitu, kemasannya kecil gitu kan. Kemasannya kecil, ya kenapa gak kita fullin aja gitu kan. Ya jadi biar kelihatan jauh tuh agak agak besar, agak panjang gitu kan, agak besar, gak terpotong kan. Kalau hitam kan kalau didempetin sama orang-orang takutnya bayangan jadi kecil. Jadi gitulah. Ya kita terus update lah kayak gitu intinya. Jadi terus revisi. Seperti itu. Ini untuk riset kemasan. Jadi jangan langsung bikin 1000 piece gitu. Jadi emang ada hierarkinya kayak tadi ya. Riset pasar, riset produk, baru riset kemasan. Seperti itu. Nah, produk yang ngenin tanpa bentuk atau kemasan yang menarik tak akan menarik orang untuk mencoba. Ngerti gak maksudnya? Jadi maksudnya produk kita tuh ngangenin, enak nih, enak. Tapi bentuk atau kemasannya gak menarik. Kalian kalau lihat di Asia Plaza, ya di mall misalkan ya, ada kemasan yang gak menarik misalkan. Terus kalian bakal coba gak? Akan susah gitu kan, karena daya tariknya ya di rasanya. Ya kalau kita mau tahu rasanya ya kan harus makan. Nah, sebelum makan itu apa yang dilihat? Ya kemasan gitu kan. Hipnotisnya dari kemasan. Berarti setelah kita produk ngangenin, benar-benar ngangenin, kita berubah ke kemasan buat ngehipnotis gitu, kayak gitu. Jadi memang benar-benar hierarki, ini nggak boleh diacak kayak gitu. Nah, kunci yang ketiga ini memiliki hierarki, urutan yang harus dipenuhi. Kemasan yang cantik membuat konsumen tertarik untuk mencoba. Untuk mencoba ya, untuk nyoba aja lah minimal gitu kan. Nah, tapi jika rasa tak ngangenin, maka konsumen tak akan mencoba lagi. Nah, makanya harus ngangenin juga gitu kan. Jangan sampai kemasannya bagus, tapi nggak ngangenin. Ya belinya cuma sekali gitu, nggak ada repeat order. Jadi memang harus berkesinambungan gitu. Produk ngangenin sama kemasan yang menarik gitu. Jadi orang lain tertarik untuk coba, mereka akan berpikirnya ya gimana nanti aja, rasanya belum dicoba kan. Nah, setelah mereka coba, oh enak, beli lagi. Nah, itu jadi berurutan gitu kan, berurutan tahapannya. Kalau mau repeat order ya kayak gitu. Repeat order ya berkesinambungan dengan 2 poin ini. Ya sebenarnya semuanya berkesinambungan. Jadi harus berurutan. Seperti itu. Oke, paham ya? Sepertinya kita harus di poin 3 dulu nih. Agak panjang. Nah, ini nih. Ada don't judge the book from its cover. Nah, pepatah ini tidak berlaku bagi orang lain atau pelanggan kita. Kenapa? Misalkan, jangan melihat sampulnya kan, jangan melihat sampulnya. Sampulnya bagus, cuman produknya nggak enak. Jadi maksudnya pepatah ini tidak berlaku bagi orang lain tuh, ya kalau dari kita misalkan segi produsen, membaguskan kemasan aja, ya kayak tadi misalkan nggak akan terjadi repeat order gitu kan. Jadi jangan menilai dari kemasannya aja gitu, tapi enaknya juga harus gitu kan, enaknya juga harus kayak gitu. Terus jangan juga enaknya doang, tapi tampilannya kurang bagus, ya nggak akan ada yang nyoba gitu. Pepatah ini tidak berlaku bagi orang lain atau pelanggan kita. Berlakunya cuma buat diri kita doang gitu. Nah, fact of Kibana Snack. Dengan mengubah bentuk atau kemasan saja bisa membuat produk Anda lebih laris dari sebelumnya. Coba praktekkan saja. Kalau Kibana Snack kemasan gini, Kasalbi bisa tembus Jepang nggak? Maksudnya maksudnya ya resellnya juga nggak akan ada, mungkin ya ada sih, cuman ya nggak akan membantu melesat gitu kan, karena ya kan kayak tadi urutannya emang benar-benar harus hierarki kayak gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah tadi udah ada di Jepang. Alhamdulillah ya, makasih banyak buat bantuan Kasalbi ini, keren. Nah jadi dengan mengubah bentuk atau kemasan saja bisa membuat produk Anda lebih laris dari sebelumnya. Nggak percaya? Coba buktikan saja sendiri. Pasti ada pasarnya gitu kan. Dulu juga orang tua tuh bilang,
saya kan mau kemasan yang lebih keren lah, ya tapi harganya jadi naik gitu kan, darinya 6.000 jadi 12.000 yang kemasan hitam tadi, dari yang kemasan hitam tadi ke kuning jadi 15.000. Nah orang tua tuh, ah Ki janganlah, jangannya tuh maksudnya ya tambah mahal gitu, tambah mahal siapa yang akan beli gitu kan. Nah tapi di sana ada target market yang berbeda gitu kan, Benar. ada pasar yang berbeda gitu kan. Kalau kita membidik pasar yang tepat, ya ada pasarnya gitu kan. Mau mahal sekalipun coba jam Rolex atau tas-tas yang branded tuh, mereka ada yang beli kan? Ada, karena target pemasarannya ke orang yang tepat gitu. Jadi emang ada target pasarnya gitu kan. Gak usah takut jadi kemahalan, ya asalkan kita tahu target market kita ke siapa, kayak gitu. Oke. Nah, sepertinya ke poin 3 aja dulu ya, yang merek yang ngetop. Kita part 2 aja, karena ini udah banyak, udah lama Kayaknya sekali udah segmen. tidur. Udah pada tidur gitu? Tahu nih. Oke. Kak Salbi, silakan barangkali ada yang mau tanya, boleh. Ini tadi ada yang nanya nih dari Muhammad. Katanya cara teknik risetnya gimana, Kak? Riset yang mana nih? Tadi kan lagi ngobrolin riset pasar ya. Nah, dia Ya. nanya di part yang riset pasar itu katanya cara teknisnya seperti apa? Riset pasar tuh kayak kita tuh misalkan kayak tadi yang ada beberapa 10 poin aja gitu. Yang 10 poin misalkan kita tuh yang lagi marak tuh sekarang apa? Kan biasanya sosmed itu bakalan ada yang lagi tren tuh. Misalkan kalau makanan apa ya kemarin yang lagi viral, atau misalkan nih ini aja contohnya aja ya, cari oleh-oleh, tapi oleh-olehnya tuh menurut kita enak tuh, oleh-oleh tapi di orang lain belum ada, atau di kota kita aja, minimal di kota kita aja, atau di cakupannya yang lebih luas tapi brandnya belum ada yang kuat. Kan rata-rata kalau oleh-oleh nih nggak ada brand kan, misalkan ya oleh-oleh kan ada misalkan kalau di Garut dodol sekarang ada kan cokodot, dodol kayak gitu. Kalau di Sukabumi apa Kak Salbi oleh-olehnya? Mochi. Mochi. Nah, ada nggak merek terkenal mochi? Nggak ada. Di sini terkenal Nggak cuma ada. Mochi Sukabumi, udah gitu doang. Oh itu kan, ya bisa aja kita buat brand gitu kan, buat brand. Tapi ini memang harus riset buat brand misalkan, atau ya coba aja jual tapi coba dengan brand sendiri. Misalkan kalau ada produk nih tapi nggak ada brand yang kuat. Nah, itu adalah salah satu potensial gitu. Kita bisa masuk ke sana pasarnya, risetnya kayak gitu. Terus tadi apalagi ya? Diferensiasi gitu kan. Misalkan ada tadi siapa yang nanya, Kak? Mas Albi? Muhammad. Nah, Muhammad ini orang mana? Kak Muhammad? Unmic dong. Mana nih? Wah, kayaknya orangnya sudah tidak ada. Orangnya tidak ada. Oke, ya tadi risetnya seperti itu gitu kan. Jadi ada 10 ciri-ciri pasar potensial. Nah, riset pasarnya seperti itu gitu. Jadi ya kalau memang ada kompetitor di sana, ya kita harus lebih unggul. Ya carilah keunggulan lebih kita tuh bedanya apa gitu. Harus beda kan? Namanya juga ATM, amati, tiru, modifikasi kayak gitu. Jadi memang harus dimodifikasi, enggak asal jeplak kayak gitu. Kayak gitu. Tuh misalkan keripik pisang ini banyak nih sebenarnya kompetitor. Nah, tapi kita di belakangnya ada ini nih, ada apa? Ada informasi 7 keajaiban sedekah. Nah, jadi kita tonjolin sedekah buat anak-anak muda biar manfaatnya apa sih sedekah kayak gitu. Terus misalkan di sini ada keripik pisang rasa kopi, di sana nggak ada, ya tonjolin gitu kan. Di sini mah yang misalkan targetnya yang orang-orang yang suka ngopi, nah tonjolinnya ke sana kayak gitu riset pasarnya. Begitu Kak. Ada yang lain? Oke, bentar, di sini ada dari Bapak Rudi Abdullah ya. Katanya mohon bisa di-share materinya. Ya, siap. di-share di grup ini ya. di-record kan. Ada yang lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Langsung voice juga nggak apa-apa. So aja. Jadi kayaknya pada tidur ya.
di off cam. Iya nih pada off. Tapi Ini sebenarnya baru saya 3. sendiri banyak belajar sih hari ini karena beberapa Gimana tuh, poin Saldi? yang menurut saya, oh ternyata iya sih emang benar. Tapi gimana ya? Sebelumnya nggak ngerti teorinya seperti apa, cuma ngerasain gitu. Oh Iya. ini wujud dari hasil teori hari ini gitu. Tapi udah saya rasain gitu. Oh jadinya seperti ini. Oh ya, Iya, buat teman-teman di sini tuh rata-rata pada jualan apa aja ya? Kalau boleh tahu. Oh iya, ini Bapak Rudi. Kalau boleh tahu jualan apa nih Bapak Rudi? Pak Rudi ini sambal nih. Oh, sambal. Wih, saya pecinta sambal loh, Pak. Pak, target market, Pak. Saya pecinta sambal. Sambal. Nama itunya apa tuh, Pak? Sambal khas Sumedang Mang Rudi. Oh, nanti saya cek, Pak. Saya suka sambal. Mantap. Itu ada isian lain nggak, Pak? Kayak misalkan sambal isi cumi atau daging atau apa gitu. Pete biasanya kan rata-rata orang Sunda tuh pete ya. Kita punya 6 varian. Yes. 6 varian. Ada cumi, terasi, tomat, bawang, kemudian teri. Pete belum? Oh, pete belum. Oke. Amin, sun ditunggu ya. Oke. Nanti kalau saya promosiin nggak apa-apa ya, Pak ya? Di Instagram saya. Harus dong. Oke. Ya. Saling bantu ya. Nanti saya follow Instagramnya Bapak. Oke, di sini ada siapa lagi nih? Kak Muhammad Iksan. Tadi yang nanya Kak Muhammad Iksan bukan? Yang tentang riset itu. Mana nih? Iya, Muhammad Iksan. Oh iya. Tadi kakak yang nanyain teknis riset bukan? Bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh iya. Lagi. Kalau Kak Muhammad Iksan ini jualan apa nih? Kalau boleh tahu. Ya, sebelumnya perkenalkan diri. Oke, boleh. Muhammad Iksan. Ya. Saya bergerak di bidang jasa itu source anchor, jasa perawatan sepatu, lead, kolam, koper, itu semuanya ada. Ada sosial medianya nggak, Kak? Ada. Oke, nanti di-share di grup ya, Kak? Boleh. Boleh. Cuci satu. Senyum. Oke. Selain itu ada lagi nggak, Kak? Ada. Kita juga ada roti bakar, nanti kita di grup. Oh, ada roti bakar. Ya. Di sini masih jarang sih kalau roti bakar di daerah saya nih di Sukabumi masih jarang banget yang jualan roti bakar. Wah, kayaknya Kita bagus. roti varian rasa sih, coklat. Banyak sih varian rasanya. Nanti sosial medianya di-share di grup biar nanti teman-teman juga saling bantu ya buat di-up di story Instagram, Facebook atau lain-lainnya. Oke, mungkin ini pada banyak yang pamit, mungkin ngantuk. Ini ada pertanyaan lagi tuh. Dari siapa nih? Mohon izin Kak, untuk pengusaha pemula dan baru memulai bisnis di bidang makanan yang punya modal minim tetapi ingin usahanya cepat, banyak dikenal, itu strateginya melancarkan penjualan dengan kemasan seadanya atau langsung memaksimalkan modal untuk membeli kemasan menarik seperti milik Kibana. Katanya kalau kita memulai bisnis mending langsung, kalau kata Sundanya bor-boran apa sedikit-sedikit step by step katanya gitu. Oke. Ini siapa? Kanita ya? Kanita, iya. Kanita Pravika. Mohon izin Kak bertanya, Kak untuk pengusaha pemula dan baru memulai bisnis di bidang makanan, baru memulai bisnis di bidang makanan yang punya modal minim tetapi ingin usahanya cepat banyak dikenal, itu strateginya meluncurkan. Oke. Jadi kalau emang mau ya tadi ya kalau memang langsung mau dikenal misalkan pengen punya brand sendiri, ya tadi harus riset cuman ya bukan kendalanya, cuman harus
berdampingan dengan waktu, tenaga, dan modal dan biaya gitu kan. Kalau memang brand kita sendiri, kita mau bikin brand sendiri dan dikenal gitu. Kibana Snack ini juga dikenalnya juga beberapa lama karena riset. Nah, kalau emang kita pinginnya ini aja jadi sapi perah aja dulu, misalkan ada pemasukan setiap hari atau setiap bulan. Nah, salah satunya ya reseller gitu. Kalau reseller menjualkan produk orang lain yang kebanyakan udah siap jual gitu, udah di riset sebelumnya, udah riset produk, riset kemasan sampai layak untuk di open reseller gitu kan. Jadi kita fokusnya ke pemasarannya aja gitu kan. Setelah kita biasanya nih kalau untuk yang ingin join reseller dibantu juga gitu untuk cara jualannya kayak gimana gitu. Jadi kita bisa cari ilmunya dulu. Setelah dapat ilmunya, ya baru sambil kita misalkan bikin brand. Terus kita juga kalau memang udah dikenal sebagai penjual online dan banyak yang percaya, ya kalau kita ngeluarin produk juga kan, insya Allah yang lain juga akan menerima gitu. Kayak influencer kan sekarang follower banyak. Nah, terus misalkan mereka ngeluarin produk juga nih, ya pasti akan ada banyak yang beli gitu kan, karena mereka trust-nya sudah terbangun kayak gitu. Karena trust-nya terhadap follower sudah terbangun. Nah, untuk ini nih, untuk bikin brand-nya sendiri ya paling sambil di riset sih, ada riset, ada waktu sih. Ada harus berdampingan dengan waktu, harus menjalankan waktunya dulu. Kalau mau yang simple-simple dulu, cari ilmunya dulu, ya bisa dengan reseller kayak gitu. Jadi paling gampang sih reseller, paling gampang. Iya. Paling gampang reseller gitu kan. Produknya udah jadi, kita gak perlu packing, gak perlu. Kalau bikin brand sendiri harus siap jadi Superman dulu gitu. Siap produksi, siap. Saya juga dulu gitu. Produksi sendiri, pemasaran sendiri, admin sendiri, ya masih Superman kayak gitu. Jadi harus siap kayak gitu. Benar-benar. Atau langsung memaksimalkan modal untuk membeli kemasan menarik. Nah, kalau yang tadi, kalau mau masuk ke kemasan harus riset dulu gitu kan. Jangan langsung bikin kemasan yang ciamik gitu kan, yang bikin orang lain tuh pengen beli gitu kan, kehipnotis banget. Ini pengen beli, pas dicoba rasanya misalkan biasa atau mungkin apa gitu kan, gak ada riset produk kangenin. Ya udah cuma sampai gitu, dan kedepannya juga gak bakal viral gitu kan, gak bakal ngetren karena gak dibantu sama orang yang tadi, customer tadi gitu kan. Ya salah satunya produk ngetren itu kan misalkan direkomendasikan kepada orang lain gitu kan, terus di story-in gitu kan. Nah, salah satu kemasan yang bagus ini tuh supaya bisa di foto selfie gitu kan. Tujuan si Kibana dulunya gitu, gimana ya biar si Kibana ini viral gitu kan, atau ngetren gitu kan. Ya kali aja ya maksudnya kemasan yang polos, yang kemasan bening itu kalau mau diajak selfie ya kayak gimana gitu kan, nggak ada apresiasi lebih ke kitanya. Atau mungkin misalkan dibawa ke jalan atau ya sambil ngemil di jalan, kemasannya bening gitu kan, kayak ya maksudnya masih agak kurang lah gitu kan. Nah, tujuan si Kibana dulu gitu, gimana biar cepat terkenal, ya salah satunya itu kan kita gunain the power of social media gitu kan. Orang lain bisa ngepost foto bareng si Kibana dengan kemasan yang ya minimal standar retail lah kayak gitu lah, full print kayak gitu. Nah, jadi itu mendongkrak ketenaran kayak gitu. Cuman ada tahapannya tadi gitu, harus hierarki, harus nyusun gitu, gak boleh diacak. Ya riset lagi. Paling gampang reseller sih. Reseller. Kalau mau join reseller juga bisa ya, Kak Salbi. Bisa. Ini orang mana ini, Kanita? Saya baru memulai usaha juga di bidang keripik. Oh,
IG-nya keripik kita Pacitan, Kak. Oh, keripik kita Pacitan. Keripik Pacitan, apa iya aja? dari Pacitan dong ya. Jawa Pacitan tuh dari mana, Kak? Pacitan, Oh, Jawa Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke. Oh, kalau sudah bangun brand ya paling di riset aja harus siap riset. Tambahan ya mungkin tadi juga dari yang Kak Hengki gitu, tadi kan untuk masalah modal, mungkin kalau masalah modal nggak usah terlalu bor-boran. Toh tadi Kak Hengki udah jelasin bahwa modal awalnya beliau itu 200.000 gitu loh. Banyak orang yang salah di awal karena kehabisan modal gitu. Modalnya terlalu dihabisin di depan gitu. Padahal kita belum tahu nih riset pasar kita ke siapa, ke anak muda, apa ke orang tua. Sedangkan kita sendiri aja nggak yakin sama produk kita udah main bor-boran sama modal gitu. Mending modal sedikit dulu, nggak usah terlalu banyak. Kita risetnya lihat udah berapa banyak orang yang nge-feedback ke kita, oh ternyata udah lebih nih jangkauannya udah lebih dari 20 orang gitu. Nah baru tuh kita mulai nge-upgrade produk tersebut gitu sih kalau menurut saya pribadi. Iya. Kalau di awal jor-joran pakai modal tanpa riset ya ke depannya gitu, dampaknya ke depannya gitu. Jadi ya sambil jalanin aja dulu, Kak. Tadi riset kalau emang udah menemukan produk nih, riset pasar udah, nah riset masuk ke riset ngangenin, riset produk. Setelah produk ngangenin, baru riset kemasan. Tahapannya itu sih simple. Cuman ya butuh waktu. Untuk sebagai pembisnis pemula, jangan kaget kalau suatu saat kalian ngerasa kayak nggak dapat customer, nggak dikenal sama orang, terus ngerasa bahwa misalkan teman dekat jualan juga dengan hal yang sama, terus teman kalian lebih laku daripada kalian, jangan kaget, biasa aja, kalian jalanin aja terus. Jadi fokus sama apa yang kalian jalanin, jangan fokus sama apa yang orang jalanin gitu. Takutnya banyak yang down di awal karena kok bisnisnya dia laku sih, bisnisnya saya enggak. Jangan sampai kayak gitu. Karena kan rezeki seseorang itu udah diatur ya. Mau kita jualannya sama, mau kayak gimana, udah ada takarannya. Yang penting kitanya ikhtiar aja, kitanya rajin-rajin promosi, terutama. Gak usah mikirin masalah packaging dulu lah, gak usah. Tapi yang penting orang tahu nih kita jualan, terus nanti lama-lama karena kita sering posting, kita sering share, orang kan lama-lama ini orang jualan apa sih gitu. Akhirnya kita satu orang misalkan kita datengin satu orang dari hasil promosi kita itu udah sesuatu yang wow banget sih kalau menurut saya pribadi awal-awal jualan. Wah, ternyata ada orang yang penasaran sama produk kita gitu. Gitu. Jangan males buat promosi gitu. Betul. Nah, kebanyakan yang si reseller Kibana juga awalnya kencang itu kan, maksudnya ya karena sering promosi ya feedbacknya bagus gitu. Kak Salbi juga ini orderan pertama join 100 lebih ya Kak Salbi ya. Berapa? Oh, itu karena sering promosi gitu. Karena jadi gini, ada riset membuktikan bahwa orang lain tertarik beli itu tuh harus sampai minimal 3 kali. Misalkan ya, kalau kalian pernah nggak ada muncul iklan di Instagram, misalkan kalian ngepoin sepatu nih, terus ada bersponsor sepatu, nah kalian keklik nih, tapi gak jadi beli. Nah terus beberapa hari kemudian kok muncul lagi, nah sampai ketiga kali, terus kalian sampai berpikir gini, ini kayaknya cocok deh. Nah itu karena itu emang kayak gitu risetnya. Supaya orang beli itu kita harus sering promosi, kita harus sering mengobok-obok otak calon customer kita gitu, supaya berpikiran kayaknya harus beli deh, soalnya muncul terus, kayaknya ini takdir, kayak gitu kan. Bener-bener. Disebut takdir loh. Karena sering muncul gitu kan, kayaknya harus dibeli deh. Apalagi murah, apalagi gimana gitu kan. Nah, jadi memang harus sering promosi gitu kan. Masalah closing apa enggaknya ya gimana nanti gitu. Yang penting kita rutin promosi gitu kan. Terus algoritma Instagram nih kalau kalian jual beli online kebaca gitu. Misalkan kalian postingnya tuh jam berapa. Nah, kalau kalian rutin posting jam segitu misalkan, nah sama Instagram tuh akan kebaca gitu kan, akan dibantu ngeboost juga, oh ternyata si ini tuh akun itu postingnya jam segini, nanti akan dibantu otomatis boost jam segini gitu. Tapi kalau jarang
jarang posting misalkan, ya si Instagram juga ngebaca ini mah gak aktif, buat apa saya boost gitu kan ke followernya. Jadi si konsep Instagram itu bagaimana orang-orang supaya pemegang akun Instagram itu bisa bertahan di Instagram gitu. Sama seperti platform yang lain kayak TikTok, kayak Facebook, gimana supaya orang-orang tersebut bisa bertahan di platform tersebut kayak gitu. Jadi ya caranya ya gitu, misalkan kalau untuk pemula sering-sering sharing sharing ilmu gitu kan, sering-sering sharing ilmu, terus kan banyak sering di-share tuh kayak gitu. Jadi biar engagement-nya gede gitu kan, karena ya bermanfaat kayak gitu. Jadi sering-seringlah posting gitu kan, supaya ya yang calon customer lihat tuh kayak gitu di brainstorm-nya, ya wah saya harus beli kayaknya karena muncul terus. Nah, supaya berpikiran seperti itu. Jadi rajin-rajinlah posting. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi Mas Albi? Ada lagi nggak nih? Nggak ada sih kalau di room chat, ini pada mati kameranya juga. Nggak ada yang on mic lagi, cuma 4 orang yang on mic. Menurut saya materi kali ini benar-benar bermanfaat bagi saya pribadi sih ya. Benar-benar nge-share banyak teori yang ternyata, oh ini teorinya gitu. Yang selama ini saya jalani, ini teorinya gitu. Ternyata saya banyak, kalau Sundanya nuncal ya, banyak nuncal poin. Yang seharusnya saya harus di poin ini dulu, malah ke poin 8 gitu. Okay. Pasti rata-rata kayak gitu sih. Lebih ke kayak misalkan baru mau launching, udah sok-sokan mau pakai kemasan bagus. Itu sering saya pikirin kayak, aduh gimana nih, kayaknya kira-kira kurang nih, kemasannya kurang menarik. Gini lah, ini kayaknya kemahalan deh. Padahal ternyata bukan barang yang kemahalan, tapi target marketing kita yang seharusnya ditentuin. Iya, betul. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan gak nih buat Bapak Rudi sama Kak Iksan yang masih standby di Zoom webinar kali ini? Ada pertanyaan? Cukup. Oke. Mungkin Zoom webinar kali ini kita akhiri sama-sama karena ini juga udah menunjukkan pukul 21.33, ya udah 9:30 juga. Kerasa ya. Iya. Tadi teman saya yang di Jepang katanya mohon izin pamit karena dia di sana udah jam 12. Besok harus kerja lagi katanya. Jadi harus waktu tidurnya harus cukup mungkin. Jadi saya pribadi pokoknya terima kasih banyak atas materi yang disampaikan kepada Kak Hengki. Ini benar-benar bermanfaat. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah simak dari awal Zoom webinar ini sampai akhir. Mungkin sampai nanti part-part berikutnya. Jangan bosan-bosan mencari ilmu karena ilmu itu satu-satunya yang bisa kita pegang. Ketika kita nggak punya uang, setidaknya kita punya ilmu buat cari uang lagi gitu. Jangan. Kalau uang bisa hilang, ilmu nggak bisa hilang karena ada di kepala. Oke, pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join, yang udah gabung. Tetap semangat jalanin bisnisnya, jangan mudah nyerah, jangan jangan terlalu melihat orang, tapi lihat diri sendiri. Sejauh mana potensi kita, sejauh mana bisnis kita. Jangan terlalu membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Intinya itu aja. Oke, terima kasih. Kita akhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya semuanya udah join, stay tune. Ya, next tunggu di minggu depan, insya Allah akan ada yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.